Kalau orang-orang dulu nih, ulama-ulama dulu nih, ini bebenahnya nih menyambut Ramadan dari sekarang nih. Jadi disiapin dari sekarang, bukan ujuk-ujuk besok mau puasa baru hari ini nyiapin, kagak. Begitu Rajab bangun datang nih, udah bebenah diri dia, udah ngatur strategi itu bagaimana menyambut Ramadan di bulan Rajab. Kebetulan nih malam ini malam tanggal 1 nih. Betul nggak? 1 apa? 1 bulan Rajab. Rajab. Ya, Rajab syahrullah. Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Habis Rajab bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis Sya'ban Ramadan lah. Ramadan syahrul ummati, bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah Rajab, udah dekat Ramadan nih. Betul nggak? Cepet nih Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau orang-orang dulu nih, ulama-ulama dulu nih, ini bebenahnya nih menyambut Ramadan dari sekarang nih. Jadi disiapin dari sekarang, bukan ujuk-ujuk besok mau puasa baru hari ini nyiapin, kagak. Begitu Rajab bangun datang nih, udah bebenah diri dia, udah ngatur strategi itu bagaimana menyambut Ramadan di bulan Rajab. Kata ulama, ini Rajab syahrul taubah, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan diminta kita untuk banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban bulan selawat, Ramadan bulan baca Quran. Betul nggak? Ini bulan syahrul taubah, bulan berbenah diri. Dalam bahasa orang sufi ada 3. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. 3 tuh. Takhalli, kha, ha, jim. Singkat. Kha, ha, jim. Takhalli, tahalli, tajalli. Di bulan Rajab ini namanya takhalli. Nah, takhalli dulu. Ntar di bulan Sya'ban namanya tahalli. Di bulan Ramadan namanya tajalli. Apa takhalli? Takhalli 'anil razail. Berbenah diri, bersih-bersihin diri. Taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Takhalli 'anil razail, buang-buang ini yang jelek-jelek dalam diri kita. Sifat-sifat yang jelek dalam hati kita buang-buangin, singkir-singkirin. Sebab ini manusia ini punya bakat cakep, punya bakat jelek. Betul nggak? Iya, manusia ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Walaupun dia kiai, dia ustaz, tetap aja ada sifat jeleknya. Ada nggak? Ada. Kalau kita lihat ada orang cakep, lurus, istiqamah, akhlaknya bagus, bukan berarti nggak ada bakat kejahatan. Ada, cuma kejahatannya ketutupan. Sama apanya? Sama takutnya kepada Allah, sama malunya kepada Allah, sama takwanya kepada Allah, sehingga tidak muncul kejahatan itu. Jemaah, ini bulan-bulan berbenah-benah diri nih. Jadi kita punya sifat-sifat jelek dalam diri kita. Banyak jelek, banyak benar. Biang keroknya dia sifat jelek. Yang pertama dengki. Tuh nomor 1. Ini biang keroknya dari dengki akan memunculkan sifat-sifat jelek yang lainnya. Yang kedua riya. Kalau beramal pengen dipuji orang lain. Oh, ini biang kerok ini. Iya, dari sini akan memunculkan sifat-sifat jelek yang lainnya. Yang ketiga ujub. Ujub. Heran diri tuh, heran bahwa dirinya paling hebat, paling istimewa, paling bisa. Cuma gua doang yang kerjaan bisa, yang lain mah gak bisa. Betul nggak? Sebenarnya kalau dia bersyukur sama Allah Taala cakep tuh. Ini 3 nih. Dan masih banyak lagi nih. Maka itu jamaah sekalian, ini bulan Rajab ini yang jelek-jelek pelan-pelan buanginlah dikit-dikit. Betul nggak? Yang dipelihara tuh. Dia menggerogoti amal kita ini nih. Amal baik kita ini bisa terbakar dengan sifat-sifat yang buruk ini nih. Tanpa kita sadari, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Dengan sebab apa? Dengan sebab sifat-sifat yang buruk.
yang ada dalam diri kita. Ya naudzubillah. Nah, kalau kita sudah berbenah diri, buang-buang yang jelek, terus sambil jalan, maka tahapan yang kedua adalah tahalli bil fadail, menghiasi diri kita dengan segala sifat-sifat keutamaan, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Yang jelek buang, yang cakep masukin. Betul enggak? Ya, yang jelek buangin. Yang tadinya malas, ayolah kita rajin dah. Tadinya pelit, ayolah kita belajar untuk berbagi kepada sesama. Betul enggak? Yang tadinya sombong, sombongnya buang, masukin rendah hati. Yang tadinya pendendam, buang sifat dendam, jadikan orang yang pemaaf kepada sesama. Terus begitu tuh. Ini berat jamaah sekalian ini, berat. Tapi inilah jalan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yataghalghal bi ilmi qaumi su'a yukhafu 'alaihi min su'ul khatimah. Orang yang tidak masuk ke dalam hatinya, tidak mengorek-orek kekurangan dirinya, segala aib yang ada dalam dirinya, yukhafu alaihi, dikhawatirkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Saya enggak, Pak. Sangka kita udah baik orang ini. Gimana kagak baik? Baiknya rajin. Berjamaah lagi. Baca Qur'annya rajin. Betul enggak? Puasanya rajin. Tapi hatinya yang judes sama orang dia kagak pikirin. Tuh. Hatinya yang sombong sama orang dia kagak pikirin. Ini yang berbahaya, ini yang memasukkan orang dalam neraka ini. Kata ulama itu su'ul khatimah, orang ini bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Nah, kalau ini sudah kita lakukan udah tahalli, maka buahnya adalah tajalli ma yankashifu lil qulub min anwaril uyub. Kalau hati kita sudah berbenah, yang jelek kita buang, yang cakep kita masukin, maka hati ini bertajalli, akan bercahaya. Tuh, akan memantulkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana manusia tidak akan selamat, harta tidak akan menyelamatkan, anak tidak akan menyelamatkan, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sejahtera. Betul gak jemaah sekalian? Oleh karenanya hati ini dijaga, dirawat, yang jelek kita buang, kita isi, kita dandani itu. Jangan muka doang kita bedakin. Betul gak ibu-ibu? Mohon maaf. Jangan pinter dandan doang, yang laki-laki jangan bergaya doang di depan kaca. Hati kita juga nih. Ya, jangan kepala doang disorbanin, hati pun juga kita sorbanin, kita dandanin. Insya Allah kalau hati kita bersih, maka yang keluar adalah kebaikan. Betul nggak? Hati kita ini bakal laksana sebuah istana besar. Ada seorang raja di dalamnya. Maka raja inilah sebagai hati kita. Kalau rajanya baik, kalau hatinya baik, maka semua warga-warganya akan menjadi orang baik. Mana warganya? Tangan, kaki, betul nggak? Mulut, mata, semua akan menjadi baik. Hati kita ini laksana sebuah mata air yang bersih. Ibarat mata air di sebuah gunung yang tinggi. Kalau mata air itu bersih, maka air yang mengalir ke selokan, ke danau, ke kali, air itu pun juga akan bersih. Hati ini laksana tanah yang subur. Kalau tanah itu subur, maka apapun yang ditanam akan tumbuh subur. Betul nggak? Tapi kalau tanahnya tidak bagus, tandus, kering, kerontang, maka apapun yang tidak ditanam tidak akan tumbuh subur. Teman sekalian, oleh karenanya di bulan Rajab ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Betul nggak? Berbenah diri kita, memperbagus diri kita. Insya Allah kita akan bahagia, akan senang. Kita berdoa, mudah-mudahan di bulan Rajab ini ada doa satu yang sering kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, hamba minta keberkahan di bulan Rajab ini. Apa berkah? Kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang bertambah dan terus bertambah. Itu namanya berkah. Di bulan Sya'ban pun kita minta juga, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Terus minta keberkahan sama Allah Ta'ala. Kemudian di ujungnya, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ketemu bulan suci
Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir, kita semua dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan pada saat kita ketemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita bisa memetik hasilnya ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.